Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua mau review nih guys. Ini adalah Powerbeats 4 guys. So sebenarnya officialnya itu si Powerbeats 4 ini udah keluar sejak bulan Maret April lah gitu ya. Nah saat itu gue baru bisa beli di bulan Mei tanggal 11, ingat banget gua. Dan ternyata sejak itu di Singapura itu ternyata lagi lockdown, artinya barang keluar masuk tuh agak lama guys ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wow, 5 bulan baru sampai guys ini guys. Nah, di video kali ini gue pengen jelasin nih guys ya, pengalaman gue pakai Powerbeats 4 ini guys ya. Dan sebenarnya buat siapa sih si Powerbeats 4 ini guys? Ketika semua berlomba menjadi yang paling kecil dan meninggalkan yang namanya kabel, Powerbeats 4 ini masih hadir meneruskan tradisi not true wireless-nya dengan harga yang $150 atau sekitar 2 juta rupiah nih guys ya. Lebih murah $50 daripada Powerbeats yang versi Pro atau versi yang benar-benar true wireless-nya, nggak ada kabel sama sekali dari Beats by Dr. Dre. Apakah model seperti ini masih bisa diterima oleh masyarakat kita guys ya? Mengingat harga segini tuh lumayan mahal ya. Dan banyak yang sudah true wireless ya, atau benar-benar tanpa kabel. Nah, produk yang gue pilih ini warnanya red. Karena produk rednya menurut gue keren banget guys. Di dalamnya ada free pouch yang bahannya polyester nih guys. Ini cocok banget nih karena ini sudah anti air guys. Nah, di dalamnya juga ada kitab-kitab berbagai bahasa. Juga ada buku manual yang keren, warnanya hitam. Dan nggak lupa juga dia jualan stiker ya guys ya. Stiker dari Beats, USB to Lightning. Walaupun nggak ada adapternya. Juga ada 3 pasang earbud cadangan ya. Jadi ini totalnya dapat 4 pasang earbuds ya guys ya. Nah, build quality-nya Powerbeats ini hadir dengan kabel lingkaran dengan panjang sekitar 40 cm. Dan dia ini punya size yang lebih besar dibandingkan versi Pro. Juga earhook-nya tampil cukup besar dengan mayoritas berwarna merah dan desainnya cukup minimalis. Menurut gua Beats ini lumayan eye catching ya guys ya. Cuman ada logo Beats di bagian kanan dan kirinya. Nah, di bagian bawah kanan ada port lightning serta mikrofonnya. Bagian silinder juga cukup besar. Pergantian buds-nya ini bisa dilakukan dengan mudah kalau lu pengen ganti-ganti buds sesuai dengan ukuran telinga kalian. Nggak seperti AirPods Pro ya, yang lumayan cukup keras dan butuh effort. Yang ini enak. Pairing dengan Android dan iPhone sangat lancar. Nah, namun keuntungannya untuk iPhone adalah pairing akan terjadi sangat cepat dan smooth. Sedangkan pada Android, kalian perlu download aplikasi Beats di Play Store. Nah, aplikasi ini berguna untuk pemberitahuan dan jika ada update dari firmware-nya. Nah, namun untuk iPhone, kalian nggak perlu install aplikasi lagi guys. Cukup langsung connect via Bluetooth di setting, serta animasi seperti AirPods Family akan pop up. Jadi nanti ketika ada update, nah itu akan langsung bisa dilakukan tanpa aplikasi. Jadi ini adalah fitur privilege untuk pengguna iPhone guys. Yes. Kenapa begitu? Karena Powerbeats ini menggunakan chip yang sama dengan AirPods Family H1 miliknya Apple. Nah, Fit pertama kali menggunakan model yang seperti itu ya, gue yakin sih kalian pertama akan kesulitan. Ketika mau cobain gue bingung ini makainya di hook dulu kah, apa diginikin terus tuh hook kah, atau di 2 jari kah, dua tangan kah, atau seperti apakah ya. Nah itu semuanya akan terjawab dengan seiring berjalannya waktu guys. Nah terus rasanya tuh pakai ini tuh lumayan nyaman banget, udah lumayan tapi banget ya guys ya. Nah kenapa gue bilang lumayan dan nyaman banget, karena ketika di pemakaian lama, bagian kanan dan kiri kuping gue tuh nggak sama rasanya. Yang kanan tuh terasa kadang sakit kalau gue pakai lama-lama atau berjam-jam gitu guys ya. Nah kadang bagian yang nonjolnya besar itu menekan telinga gue guys. Tapi bentuk bagian kiri gue nggak ngalamin seperti itu. So jadi biasanya kalau udah begitu gue agak gini aja makanya guys ya. Nah mungkin karena memang lebih besar dibandingkan dengan Powerbeats versi Pro yang itu rasanya lebih berat ya guys ya. Tapi memang untuk olahraga hal ini tuh yang paling nyaman ya guys ya. Karena selain hooknya menjamin lu nggak akan bikin jatuh ya, wire di layar itu bikin kita punya extra protection. Jadi lu nggak ngerasain bakal copot nih guys ya. Dan lu nggak perlu khawatir lagi karena ini sudah sweat proof. Nah untuk noise memang masih ada kedengeran. Suara pengumuman, suara kendaraan ya ketika lu pakai di luar ya, itu tuh masih terasa sedikit masuk ya guys ya. Bagi gue sih itu wajar ya guys ya. Ingat ini adalah headset yang nggak punya ANC ya, cuma mengandalkan passive noise cancellation-nya, dan untuk kegiatan olahraga kita perlu hal yang safe ya untuk memastikan keamanan bagi diri kita guys ya ketika pakai di luar. Nah untuk bagian pengontrolan, di bagian kiri ada tombol power buat power on dan off. Nah di sebelahnya itu ada LED indikator untuk informasi power serta indikator ketika di pengecasan. Bagian kanan ada mic di atas dan di bawahnya.
Nah, di tombol B-nya yang bagian kanan itu berfungsi sebagai button. Jadi bisa diklik untuk pause, play, next track, juga angkat dan tutup telepon guys. Bagian atasnya ada volume button untuk volume up, volume down untuk membesarin lagu atau mengecilkan suara lagunya ya. Overall physical button ini memang cocok banget ya guys ya untuk tipe-tipe yang kegiatan ekstrim dan adventure headset kayak gini guys ya. Jadi emang kita butuh kontrol yang pasti dan aman nih, nggak ribet ya. Kadang kan kita tahu kalau di touch itu kadang kelihatannya nggak presisi ya. Nah kalau dengan tombol yang gini, ketika kita pakai sarung tangan atau kita masih keringat tangannya basah ya, itu masih bisa dilakukan dengan baik sekali guys ya. Tombolnya kliki, enak dipencet, overall lancar jaya. Nah untuk kualitas audionya secara default menggunakan Android akan muncul kodek SBC. Maksudnya kita juga bisa merubah settingan kodek ke AAC jika handphone kalian support. Audio kualitasnya gue ngerasa cukup senang. Yes, walaupun ini rasanya hampir sama dengan Powerbeats Pro ya, tapi gue ngerasa ini lebih enak ya guys ya, dan lebih murah. Kalau dibandingkan versi sebelumnya sih, atau yang Powerbeats 3, gue jujur lebih senang yang ini guys. Dan jujur aja guys ya, sejak dulu ya dari Powerbeats 1, gue tuh menilai Powerbeats itu overrated guys ya. Meskipun di luar sana di US tuh dipakai oleh artis-artis terkenal ya guys ya. Tapi memang gue nggak pernah suka lihat Powerbeats ya. Nah, sejak dibeli Apple dan banyak dipakai reviewer ya, gue mulai memperhatikan bahwa memang Powerbeats ini sekarang arahnya makin baik guys. Makin mirip AirPods lah menurut gue ya, profilnya. Jadi suara yang dikeluarkan tuh tipikal buat kegiatan olahraga guys. Maksudnya nggak balance dan nggak terlalu clear banget. Jadi ini adalah suara yang cocok buat olahraga karena ini enak banget buat dengerin powerful music ya, lagu-lagu pop hip hop ya, untuk memotivasi kita berolahraga. Karakternya ya kayak agresif ya, meski untuk bass ya cukup oke, karena gue tahu ada yang lebih powerful lagi guys ya untuk model yang nggak wireless ini guys ya, dan buat kegiatan olahraga, yaitu Bose Sound Sport. Cuman sayangnya si Bose ini desainnya bulky banget guys ya, di kuping tuh agak nonjol gitu ya, dan baterainya nggak sebagus ini guys. Dan si Powerbeats 4 ini juga punya soundstage yang nggak cukup wide menurut gua ya guys. Microphone quality dengan teknologi multiple mic dari Apple Chip H1. Untuk urusan mikrofon menurut gua keluarga Apple ini masih yang terbaik guys ya. Gue bilang ini top ya, nyaris menyerupai AirPods Pro. Ketika gue ada di luar ya, atau di pinggir jalan sekaligus ya, lawan bicara kita tuh nggak tahu kalau kita sebenarnya lagi di luar ya guys ya. Yang bukan dari suara voice manusia itu bisa terblokir cukup baik guys. Enggak, lagi ini kira-kira lagi nelfon di mana? Nah ini maskernya lagi dibuka. Kedengaran nggak lagi ngomong di mana? Kedengaran nggak lagi ini kira-kira lagi nelfon di mana? Nah ini maskernya lagi dibuka. Kedengaran nggak lagi ngomong di mana? Nah dipakai untuk bermain game di Android dan di iPhone pun gue nggak nemuin hal yang delay ya guys ya. Jadi memang cocok banget untuk pengguna Android juga pengguna iPhone. Jika lo mau pakai ini untuk bermain game, menurut gue ini cocok buat mereka hidupnya tuh dynamic ya. Artinya nggak cuma di rumah mulu. Banyak kegiatan outdoor yang sering dia lakukan. Khususnya untuk kegiatan olahraga. Misalnya untuk dia yang sering nge-gym, dia suka adventure, misalnya untuk sepedahan, untuk hiking, juga untuk pengguna iPhone ya. Menurut gue itu cocok banget guys, karena dia salah satu keluarga iPhone family ya. Juga menurut gue kualitas audionya cukup bagus guys ya. Bagi kalian orang-orang yang seperti itu yang punya budget, daripada kalian menggunakan AirPods versi biasa, lebih baik Powerbeats 4 ini bisa menjadi pilihan guys. Karena kalau AirPods dipakai olahraga itu nggak cocok banget guys. Dan ini sudah sweet proof. Gue pribadi ya, gue tuh belum bisa percaya sama model yang benar-benar true wireless ya. Sedangkan Powerbeats 4 ini dia punya hook dan dia punya kabel ya guys ya di leher. Cukup nyaman dan bahkan masih enak ketika gue pakai helm untuk di motor atau di sepeda. Orang yang dynamic dan kalian benar-benar pengennya yang true wireless yang malah sama kabel-kabel ya, kalian bisa versi yang Powerbeats Pro. Cuman ya lebih mahal dan baterainya sedikit lebih boros dibandingkan yang ini guys. Dan salah satu keuntungan ketika lu pakai model yang ada kabelnya gini ya, lu tuh nggak perlu megang-megang case segala. Nah kalau ini tuh kalau lu capek habis olahraga ya udah copot aja, lu nggak akan khawatir hilang, nggak ribet juga harus masukin case. Lu nggak usah copot, taruh case ya, atau lu bawa masukin kantong, nggak ada. Ataupun mau lu get tag sekalipun ya gini aja. Pertama nyarinya gampang dan lu gak perlu khawatir untuk hilang. Gue pribadi sih hal buds yang model panjang gini tuh memang masih banyak fungsinya sih guys ya. Setelah gue pakai gue baru sadar adakan hal itu guys ya. Dengan baterai hingga 15 jam cukup banget menghabiskan kegiatan untuk sehari-hari ya guys ya. Gue coba selama 5 menit itu baterai dari 0 ke 24% ya guys ya. Itu bisa bertahan kayaknya sih sejam ya, cukup ya guys ya. Dan lagi ada bonusnya buat kalian iPhone user guys ya. Adanya fitur Siri. Jadi lu ketika pakai ini, lu jika ngomong "Hey Siri", itu udah bisa langsung keluar. Lu mau nyuruh Siri untuk ngapain aja itu bisa guys. Tapi
Untuk Android nggak bisa, nggak ada ya. Mau Hey Android, Hey Cortana, Hey Jude itu nggak akan bisa guys. Hey Siri, play music. So, buat kalian yang iPhone user, senang kegiatan olahraga, ya sweet proof, punya extra protection, menurut gua ini pilihan yang wise ya guys ya. Karena kalian dapat hype dibandingkan Bose, menurut gua walaupun bassnya lebih oke ya. Bose nggak punya chip yang seperti ini guys ya. Kalau untuk kalian pengguna Android ya, kalian mungkin bisa coba Bose atau Jabra yang Elite 45e ya. Setahu gue ya, walaupun kayaknya itu jauh lebih murah ya guys ya. So, paling begitu dulu review gue soal ini guys ya. Kalau ada hal yang ingin lo tanya, lo bisa komen di bawah seperti biasa. Dan kalau ada yang lewat, mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye.